Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rama Samtama Putra, pada Senin 15 Desember 2025, memimpin langsung apel jam pimpinan di lapangan Mapolresta Banyuwangi. Apel jam pimpinan ini merupakan agenda vital dalam rangka pengecekan kesiapan personil dan sarana prasarana menjelang pelaksanaan Operasi Lilin Nataru 2025. Saat ini Kapolres Banyuwangi bersama PJU dan anggota Polres Banyuwangi melaksanakan apel jam pimpinan yang dipimpin oleh langsung dengan Kapolres Banyuwangi. Berikut video. Apel jam pimpinan ini merupakan agenda vital dalam rangka pengecekan kesiapan personil dan sarana prasarana menjelang pelaksanaan Operasi Lilin Nataru 2025 yang berfokus pada pengamanan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Apel ini dihadiri dan diikuti secara penuh oleh Wakapolresta Banyuwangi, para PJU, Polresta Banyuwangi, serta seluruh anggota kepolisian dan aparatur sipil negara atau ASN Polresta Banyuwangi. Dalam amanatnya, Kombes Pol Rama Samtama Putra menekankan pentingnya sinergi antar satuan serta kedisiplinan dan profesionalitas seluruh jajaran dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama periode libur panjang akhir tahun 2025. Kapolresta Banyuwangi Polda Jawa Timur mengucapkan terima kasih dan mengimbau seluruh personil untuk terus menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman dan kondusif. Dari tim Humas Polresta Banyuwangi Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Berikutnya, pemirsa, Polres Kebumen Polda Jawa Tengah menggelar pengecekan sarana dan prasarana dalam rangka kesiapsiagaan Operasi Lilin Candi 2025, pengamanan perayaan Natal 2025, dan Tahun Baru 2026. Kegiatan ini dilaksanakan saat apel jam pimpinan di halaman Mapolres Kebumen pada Senin 15 Desember 2025. Apel dipimpin langsung oleh Kapolres Kebumen, AKBP Eka Basir Syamsuri, dan diikuti pejabat utama, para Kapolsek, serta seluruh personel Polres dan Polsek jajaran. Dalam kegiatan tersebut, kendaraan patroli dari masing-masing Polsek dihadirkan untuk dilakukan pengecekan langsung. Kapolres Kebumen memastikan seluruh kendaraan dan perlengkapan operasional dalam kondisi layak pakai untuk mendukung pelaksanaan Operasi Lilin Candi yang akan berlangsung selama 14 hari, mulai tanggal 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Selain kendaraan patroli, Polres Kebumen juga mengecek peralatan SAR, sehingga antisipasi potensi bencana hidrometeorologi akibat curah hujan yang masih tinggi. Melalui pengecekan ini, Polres Kebumen berharap pelaksanaan Operasi Lilin Candi 2025 dapat berjalan lancar, aman, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat selama perayaan Natal dan Tahun Baru. Dari Humas Polres Kebumen Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Polri menggelar rapat koordinasi lintas sektoral bidang operasional dalam rangka persiapan Operasi Lilin 2025 di Auditorium Mutiara STIK PTIK Lemdiklat Polri pada Senin pagi. Menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Polri menggelar rapat koordinasi lintas sektoral bidang operasional dalam rangka persiapan Operasi Lilin 2025 di Auditorium Mutiara STIK Lemdiklat Polri. Rapat koordinasi lintas sektoral turut dihadiri oleh sejumlah stakeholder terkait untuk mempersiapkan pengamanan Natal tahun 2025 dan malam Tahun Baru 2026. Dalam kesempatan tersebut, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan Polri bersama stakeholder terkait berkomitmen untuk menciptakan situasi Natal dan Tahun Baru yang aman dan kondusif. Tadi beliau menyampaikan kepada seluruh sektor lainnya maupun kepada seluruh Polda dan Perjajaran untuk betul-betul bekerjasama dengan pemerintah daerah mempersiapkan sarana prasarana pendukung, personil, dan juga peralatan serta menghadapi situasi kontingensi ketika terjadi bencana alam. Pemerintah juga sedang fokus juga bagi saudara-saudara kita juga yang terdampak bencana baik di Aceh, kemudian di Sumatera Utara dan di Sumatera Barat. Tadi Pak Menko juga melihat bahwa saudara-saudara kita cukup besar juga yang merayakan perayaan Natal dan Tahun Baru di Sumatera Utara.
ada beberapa daerah yang terdampak, itu juga akan menjadi fokus pemerintah untuk segera membantu dan melakukan tindakan-tindakan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Kemudian Polri juga menyiapkan dan akan mengoptimalkan layanan 110 ya sebagai hotline untuk sarana pengaduan dan pelaporan tanggap darurat sebagai antisipasi terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta kemacetan. Pada kesempatan yang sama, Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Faizal menyampaikan strategi pengamanan Natal dan Tahun Baru yang akan dijalankan dalam operasi lilin akan berlangsung pada tanggal 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026 mendatang. Pengamanan meliputi jalan raya, pelabuhan hingga bandara, tempat ibadah dan tempat wisata. Ada 3 hal penting yang terkait dengan masalah operasi Nataru. Yang pertama adalah terpeliharanya Harkamtibmas, yang kedua terwujudnya Kamsel Lantas, dan yang ketiga prediksi pergerakan masyarakat yang sesuai dengan arahan atau informasi dari Pak Menteri Perhubungan mengalami peningkatan. Kemudian adanya perkiraan cuaca yang tadi disampaikan, dan tentunya 3 hal ini diharapkan kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan. Kemudian kami menyatakan bahwa selama operasi Nataru, hal yang perlu diperhatikan yang pertama, semua sistem yang berkeselamatan, kemudian 2, jalan yang berkeselamatan, kendaraan yang berkeselamatan, pengguna jalan yang berkeselamatan, dan 5, penanganan korban pasca kecelakaan. Mudah-mudahan kegiatan kita, niat kita pada siang hari ini bisa terwujud pada saat pelaksanaan operasi Nataru 2025-2026. Upaya kita sudah cukup, tinggal kita berdoa, mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan, kesehatan melaksanakan operasi dengan lancar. Polri memprediksi terjadi peningkatan pergerakan 8,83 juta orang atau 7,9% pada tahun 2025. Dan puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada tanggal 20 dan 24 Desember 2025, sementara itu puncak arus balik akan jatuh pada tanggal 28 Desember 2025 dan 4 Januari 2026. Polri mengerahkan 146.701 personel gabungan Polri, TNI, dan stakeholder terkait untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat selama perayaan Natal 2025 hingga Tahun Baru 2026. Dari Jakarta, Atianuma, Andi Putra, Polri TV. Pemirsa, menjadi seorang pemimpin bukan hanya soal memberi perintah, namun juga mampu memiliki rasa simpati dan merasakan apa yang dialami oleh anggotanya. Nilai inilah yang kembali ditekankan Kapolres Jember, AKBP Bobi A. Kondroputra saat memimpin apel pagi bersama para Kapolsek jajaran pada Senin 8 Desember 2025. Kapolres Jember Ajun Komisaris Besar Polisi Bobi A. Kondroputra SH SIK MSI tekankan empati pemimpin. Rasakan apa yang dirasakan anggota. Menjadi pemimpin itu bukan hanya soal memberi perintah, tapi juga soal punya simpati dan mampu merasakan apa yang dialami oleh anggotanya. Nilai inilah yang kembali ditekankan oleh Kapolres Jember, AKBP Bobi A. Kondroputra saat mengambil apel pagi bersama Kapolsek jajaran. Dalam momen tersebut, Kapolres Jember memberikan instruksi yang cukup berbeda dari biasanya. Seluruh Kapolsek diperintahkan untuk melaksanakan latihan dalmas dengan perlengkapan lengkap, mulai dari tameng, helm, hingga body protector. Instruksi ini bukan tanpa alasan. Tujuannya agar para Kapolsek sebagai pemimpin di wilayah masing-masing dapat benar-benar merasakan apa yang dirasakan oleh para anggotanya saat melaksanakan tugas di lapangan. Langkah tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa kepemimpinan tidak hanya dilakukan di balik meja, namun juga hadir di lapangan, ikut berkeringat, dan memikul beban tugas yang sama dengan anggotanya. Dengan pendekatan ini diharapkan akan tumbuh rasa empati, solidaritas, serta komunikasi yang lebih kuat antara pimpinan dan anggota. Pendekatan humanis ini menunjukkan komitmen Polres Jember dalam membangun kultur organisasi yang sehat, di mana seorang pemimpin turun langsung, membersamai, dan memahami tantangan yang dihadapi oleh anggotanya. Melalui gaya kepemimpinan yang membumi dan dekat dengan anggota, AKBP Bobi A. Kondroputra menegaskan bahwa empati adalah fondasi penting dalam memimpin, karena pemimpin yang besar bukan hanya memberi perintah,
namun juga ikut merasakan dan berjalan bersama. Dari Humas Polres Jember Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.